Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Ahmad Nurzaini, 2. Barudin Ugo Prasetyo, 3. Elsifa Aulia, 4. Aprila Eka Putri. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai konsep sistem perekonomian Islam. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian karakteristik sistem ekonomi Islam. Yang pertama, bersumber dari ilahiyah. Sumber awal ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Yang kedua, unsur pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan masyarakat dalam bentuk berimbang. Bukti sifat pertengahan dan berimbang ekonomi Islam yaitu posisi tengah yang diberikan kepada negara untuk intervensi bidang ekonomi. Yang ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya, dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan. Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis yang memperhatikannya pada kekayaan. Yang keempat, ekonomi pertumbuhan dan keberkahan. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal agar tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Ciri-ciri ekonomi Islam. 1. Memelihara fitrah manusia. 2. Memelihara norma-norma akhlak. 3. Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat. 4. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagian dari ajaran agama Islam. 5. Kegiatan ekonomi Islam memiliki ciri-ciri luhur, yaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bagi masyarakat. 6. Aktivitas-aktivitas ekonomi Islam selalu diawasi oleh hukum-hukum Islam dan pelaksanaannya dijaga oleh pemerintah. Dan yang terakhir, ekonomi Islam mengeseimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama, memberi ruang pada negara dan pemerintah. Ekonomi ini menolak akumulasi kekayaan beberapa orang. Pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, dijamin dalam ekonomi syariah. Yang kedua ialah melarang praktik riba. Perekonomian syariah melarang praktik riba. Misalnya saja menambahkan pembayaran kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran tenggat waktu pembayaran dari yang ditentukan. Yang ketiga ialah tidak melakukan monopoli. Monopoli merupakan perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual di pasaran agar harganya menjadi lebih tinggi. Yang keempat, tidak melakukan penimbunan. Ikhtiar merupakan suatu perbuatan membeli barang dagangan dengan tujuan menyimpan barang dalam jangka waktu lama sehingga barang tersebut dinyatakan langka. Yang kelima ialah memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab seharusnya dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi, sebab dengan menerapkan tanggung jawab sosial maka secara langsung dirinya juga telah bersedekah terhadap sesama dan yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Yang keenam,
menerapkan sistem bagi hasil. Ekonomi Islam sendiri menerapkan sistem bagi hasil yang mengedepankan keadilan sebagai salah satu prinsip ekonomi syariah. Yang ketujuh ialah mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang, yang artinya setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Yang ke-8, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi Islam membebaskan para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajibannya dalam menjalankan perekonomian sesuai ajaran yang berlaku, dengan mempertanggungjawabkan juga apa yang telah dilakukan. Kelebihan ekonomi Islam: terdapat moral dan etika. Pada ekonomi Islam, penggunaannya secara tidak langsung dihadapkan kepada serangkaian moral dan etika. Proses distribusi yang berasaskan kepada keadilan. Sistem ekonomi Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu asas utama yang wajib dipatuhi dalam memberikan batasan-batasan dalam distribusi fungsional agar tercipta kestabilan dalam suatu kesejahteraan ekonomi. Kebebasan dalam pengambilan keputusan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengambil keputusan yang dilandaskan pada nilai-nilai tauhid. Sistem pemasukan aman. Sistem pemasukan yang cukup berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Pemasukan tersebut dilandaskan pada aktivitas yang menghasilkan laba dan modal. Karenanya, tujuan ekonomi Islam yaitu menghilangkan sistem bunga hingga penghasilan tetap dari berjalannya suatu aktivitas ekonomi. Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama yaitu sumber. Ekonomi Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad. Sedangkan ekonomi konvensional yaitu lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu. Yang kedua adalah tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan yang diajarkan ekonomi Islam adalah al-falaq atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ekonomi sekuler yang hanya pada kepuasan di dunia saja. Yang ketiga adalah konsep harta. Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan akhir dalam kehidupan, namun merupakan wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya meletakkan di keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai ikatan dengan Tuhan dan akhirat. Yang keempat adalah konsep bunga. Dalam Islam, sistem yang diterima adalah sistem bagi hasil atau profit sharing yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, sistem yang digunakan adalah bunga atau riba. Contoh penerapan sistem ekonomi Islam di beberapa negara yaitu: yang pertama, negara Eropa seperti Inggris ingin memposisikan diri untuk menjadi pusat keuangan Islam. Yang kedua adalah negara Swiss
mendapatkan lisensi untuk membuka bank dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah negara Timur Tengah seperti Mesir yang memiliki Faisal Islamic Bank of Egypt, Sudan memiliki Faisal Islamic Bank of Sudan, Arab Saudi memiliki Al-Rajhi Banking and Investment Corporation, dan Dubai yang memiliki Dubai Islamic Bank atau DBI. Yang keempat adalah negara Asia seperti Indonesia yang memiliki Bank Muamalat Indonesia atau BMI, Malaysia yang memiliki Bank Islam Malaysia Berhad atau yang disebut BIMB, dan Bank Muamalat Malaysia. Brunei Darussalam memiliki perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan syariah, yaitu Bank Islam Brunei Darussalam atau yang disebut BIBD. Singapura memiliki Islamic Bank of Asia, dan Thailand memiliki Islamic Bank of Thailand atau disebut IBank. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari pemikiran fikih muamalah yang dikembangkan oleh para ulama dan telah diadaptasikan sedemikian rupa dengan bentuk fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN sendiri kini telah menjadi panduan praktis bagi publik dalam bermuamalah sesuai syariah. Ekonomi syariah sendiri tak hanya identik dengan bank syariah, melainkan juga mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik sampai dengan ekonomi pembangunan. Sedangkan pada tataran praktis, perkembangan lembaga keuangan publik syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selanjutnya ada pada sektor perbankan, hingga Oktober 2018 jumlah bank umum syariah sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304.292 miliar rupiah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga November 2018, jumlah reksadana syariah sebesar 220 atau sekitar 16,1% dari total reksadana. Selanjutnya ada perkembangan lembaga keuangan syariah juga ditunjukkan dengan timbulnya jumlah BMT. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.